Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Mika Yuli Priscilia Sirait, rekan saya Johannes Bimantara Jaha, dan Imam Putra Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Rekonstruksi Kebijakan Kesetaraan Gender dalam Organisasi Kepolisian berbasis prinsip procedural justice dan reformasi institusional untuk mewujudkan kepemimpinan inklusif di era Society 5.0. Mengapa isu ini sangat penting untuk kita bahas? Isu kesetaraan gender dalam organisasi kepolisian atau Polri bukan sekedar persoalan simbolis. Ini adalah persoalan yang sangat mendasar dalam sebuah reformasi institusional modern. Kepolisian adalah garda yang paling depan dalam menegakkan hukum dan melayani masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan dalam institusi ini masih menghadapi berbagai macam tantangan dan hambatan yang serius. Ada keterbatasan akses terhadap posisi-posisi strategis. Ada juga stereotip gender yang mengatakan bahwa hal ini berakar dari sebuah dasar yang kuat. Dan ada juga ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan secara langsung membatasi segala kontribusi dan juga kontribusi perempuan bagi organisasi. Kondisi ini semakin kontradiktif di tengah tuntutan global yang semakin kuat terhadap prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Sebagaimana tercermin dalam agenda Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya pada aspek kesetaraan gender. Masuk kepada segmen selanjutnya, yakni permasalahan struktural dan juga kultural. Mari kita lihat kondisi faktualnya di lapangan. Yang pertama, dari sisi representasi, perempuan dalam kepolisian masih hanya berkisar 5 hingga 10% dari total personil keseluruhan. Angka yang tentu sangat jauh dari proporsional atau ideal. Kemudian yang kedua, terdapat ketimpangan akses terhadap jabatan strategis dan kepemimpinan. Perempuan kerap ditempatkan pada fungsi-fungsi administratif atau pelayanan tertentu, bukan pada posisi yang mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, kebijakan afirmatif berbasis kesetaraan gender masih sangat minim. Padahal, tanpa kebijakan yang secara aktif mendorong representasi perempuan, kesenjangan ini tidak akan teratasi dengan sendirinya. Yang keempat, budaya organisasi kepolisian masih didominasi oleh stereotip gender maskulin yang secara tidak langsung mengerdilkan potensi dan kontribusi perempuan dalam institusi. Segmen selanjutnya adalah kita akan membicarakan tentang tuntutan global dan juga urgensi reformasi. Rekan-rekan, masyarakat yang menyaksikan, situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Ada beberapa dorongan global yang mendesak dilakukannya reformasi kebijakan secara nyata. Pendekatan procedural justice atau keadilan dalam proses. Ketika anggota institusi merasa diperlakukan secara adil dan setara, tentu kepercayaan terhadap organisasi pun akan meningkat dengan sendirinya. Agenda global SDGs, khususnya goal yang kelima, secara eksplisit menuntut kesetaraan gender di seluruh sektor publik termasuk kepolisian. Reformasi kepolisian saat ini juga mengarah pada visi organisasi yang modern dan inklusif, di mana keberagaman bukan sekedar simbol, melainkan nilai yang tertanam dalam sebuah sistem. Dan di atas semua itu, ada kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi kebijakan internal yang sungguh-sungguh berbasis pada prinsip kesetaraan gender. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dibangun di atas dua rumusan masalah utama. Rumusan pertama, mengapa kebijakan dan praktik kelembagaan dalam organisasi kepolisian belum mampu mewujudkan kesetaraan gender secara substansif. Meskipun secara normatif, komitmen terhadap prinsip tersebut sudah ada.
Rumusan kedua, bagaimana model rekonstruksi kebijakan kesetaraan gender yang tidak sekadar bersifat formalistik, tetapi mampu mendorong transformasi struktural menuju kepemimpinan inklusif di era Society 5.0. Dari dua rumusan besar ini, penelitian kami mengajukan 5 pertanyaan penelitian yang lebih spesifik, mulai dari pemetaan kondisi empiris, identifikasi faktor penyebab, efektivitas kebijakan yang sudah ada, analisis kesenjangan implementasi, hingga perumusan model rekonstruksi kebijakan yang ideal. Secara garis besar, penelitian ini memiliki 2 tujuan utama. Tujuan pertama adalah menganalisis mengapa kesetaraan gender secara substansif belum terwujud meskipun komitmen normatif sudah ada. Dan yang menjadi tujuan kedua adalah merumuskan model rekonstruksi kebijakan kesetaraan gender yang dapat mendorong transformasi struktural menuju kepemimpinan inklusif di era Society 5.0. Dan untuk membangun argumen yang kuat, penelitian ini menggunakan 6 pilar kerangka teoritis. Yang pertama, community policing, yang menekankan kemitraan polisi dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan yang inklusif. Yang kedua, teori kepercayaan, di mana kepercayaan internal dan eksternal menjadi fondasi efektivitas organisasi. Yang ketiga, procedural justice, keadilan dalam proses sebagai pencegah diskriminasi dan penjaga legitimasi. Yang keempat, transformasi digital dan Society 5.0, pemanfaatan teknologi untuk mendorong transparansi dan inklusivitas. Yang kelima, teori organisasi dan kepercayaan internal, di mana budaya organisasi yang inklusif menjadi fondasi kesetaraan gender. Dan yang terakhir, sintesis atau grand concept, yang merupakan integrasi seluruh teori ini untuk membangun model rekonstruksi kebijakan kesetaraan gender yang komprehensif. Dari kerangka teoritis tersebut, penelitian ini memetakan variabel ke dalam 3 dimensi. Yang pertama, variabel struktural seperti distribusi jabatan. Yang kedua, variabel kultural seperti stereotip dan persepsi gender. Dan yang ketiga, yaitu variabel kebijakan dan teknologi. Proses analisis mengintegrasikan prinsip keadilan, inklusivitas, dan teknologi digital. Output yang diharapkan adalah model kebijakan kesetaraan gender, peningkatan partisipasi perempuan, serta penguatan kepercayaan dan legitimasi organisasi. Adapun metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat preskriptif. Artinya bukan sekedar mendeskripsikan kondisi yang ada, melainkan juga merumuskan model hukum dan kebijakan yang sebaiknya diterapkan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menganalisis regulasi, kebijakan, data kepercayaan publik, dan artikel ilmiah yang relevan. Mari kita masuk ke temuan penelitian. Hasil yang pertama mengonfirmasi bahwa kesetaraan gender dalam organisasi kepolisian menghadapi tantangan yang bersifat multidimensional. Representasi perempuan yang rendah membatasi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Budaya maskulinitas yang dominan memperkuat stereotip dan menempatkan perempuan hanya pada fungsi-fungsi tertentu. Kebijakan internal yang belum responsif gender berdampak pada legitimasi institusi itu sendiri. Organisasi yang tidak mencerminkan keberagaman gender dapat menurunkan kepercayaan publik secara keseluruhan. Hasil yang kedua menemukan bahwa rekonstruksi kebijakan harus dilakukan secara terintegrasi, mengintegrasikan prinsip procedural justice, melakukan reformasi institusional secara nyata, dan memanfaatkan teknologi digital sesuai era Society 5.0. Kebijakan internal perlu benar-benar responsif gender, dan pelatihan kepemimpinan perempuan harus menjadi langkah strategis yang terprogram dengan baik. Model kepemimpinan inklusif yang menggabungkan keadilan, inklusivitas, dan transformasi digital pada akhirnya akan meningkatkan legitimasi institusi dan organisasi secara keseluruhan. Menarik kesimpulan dari seluruh analisis ini, kebijakan dan praktik kelembagaan kepolisian belum mampu mewujudkan kesetaraan gender secara substantif. Meskipun secara normatif, komitmen tersebut sudah ada.
rendahnya representasi perempuan, budaya maskulinitas, stereotip gender, dan struktural hierarkis, serta kebijakan yang tidak responsif gender, semuanya berkontribusi pada terbatasnya akses perempuan terhadap posisi strategis. Untuk mengatasinya, diperlukan rekonstruksi kebijakan yang mengintegrasikan prosedural justice, reformasi institusional, dan teknologi digital dalam satu paket transformasi yang komprehensif. Adapun saran yang kami ajukan, yang pertama, susun dan laksanakan kebijakan internal yang responsif gender dengan memberi ruang setara bagi perempuan dalam pengembangan karir dan penempatan strategis. Yang kedua, lakukan reformasi budaya organisasi untuk menghapus stereotip gender. Yang ketiga, jadikan pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai program strategis yang berkelanjutan. Dan yang keempat, manfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akses yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Demikian penelitian dari kami. Kami meyakini bahwa kepolisian yang adil dan berkeadilan gender bukan hanya impian, melainkan keniscayaan yang dapat kita wujudkan bersama melalui kebijakan yang tepat, budaya yang transformatif, dan komitmen yang sungguh-sungguh dari seluruh pemangku kepentingan. Atas perhatian dan masukan yang telah diberikan, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.